Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya, pagi, siang, pagi menjelang siang, pagi menjelang siang ya. Ini waktu-waktu krusial nih ya. Udah mulai lapar, ngantuk. Kayaknya ada snack di tasnya, mungkin bisa dimakan dulu sambil nunggu saya memberikan sedikit informasi mungkin yang menarik untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di sini. Tadi kita sudah mendengarkan dari Dr. Dini paparan mengenai pertumbuhan perkembangan dan hubungannya dengan gadget. Nah, kalau saya kebagiannya membahas tentang nutrisinya. Jadi gimana menyiasati nutrisi pintar di era digital ini. Dimana sekarang ini kita kalau mau pesan makanan aja udah gampang banget ya Bu. Sebut deh ada apa? GrabFood, GoFood, Shopee Food, banyak diskon lagi di situ. Dah nggak perlu kemana-mana, tinggal tekan, pilih, nyampe ke rumah. Kalau udah kayak gitu, aktivitas fisik kita keluar untuk beli makan udah berkurang, ya kan? Itu juga makan mempengaruhi status nutrisi juga bagi kita, bagi anak kita juga. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih penting banget nih kita bahas mengenai nutrisi? Di sini bisa dilihat, ternyata ada beberapa golongan orang yang beresiko untuk memiliki masalah nutrisi. Antara lain ibu hamil, bayi dan anak-anak, orang tua dan orang sakit. Oleh karena itu hari ini penting banget nih kita bahas mengenai nutrisi pada anak. Karena mereka ini termasuk ke dalam golongan yang beresiko untuk mengalami masalah nutrisi. Oke, kita sering banget nih dengar malnutrisi. Tapi identiknya malnutrisi bagi kita semua itu adalah anak-anak yang kurus. Kurus nih malnutrisi, kurus malnutrisi gitu kan ya. Ternyata malnutrisi itu nggak cuman kurus, ada dua. Yang kita bilang kurus itu disebut dengan undernutrition, jadi gizinya kurang. Yang satu lagi overnutrition, gizinya kelebihan. Dua-duanya itu disebut dengan malnutrisi. Jadi malnutrisi itu kondisi di mana status nutrisi kita itu tidak sesuai. Biasanya kalau untuk anak kita hitung dari rasio antara berat badan dan juga tinggi badan. Biasanya kalau konsul ke poli saya nih untuk anak-anak kita hitung di grafiknya. Biasanya juga saya tanya ke orang tuanya, di posyandu gimana Bu grafiknya? Naik begini, ke bawah, terjun ke bawah, atau flat. Tapi sayangnya kebanyakan ibu-ibu nih banyak yang gak bawa anaknya ke posyandu. Atau ke posyandunya tuh bolong-bolong gak tiap bulan. Itu sulit, itu menyulitkan kita. Jadi kita gak bisa tracking, gak bisa nyari tahu sejak kapan ini anak punya masalah nutrisi. Jadi itu penting banget. Mungkin kalau ada kader posyandu di sini atau ada ibu-ibu yang aktif ke posyandu, tolong ajak tetangganya semua untuk bawa anak-anak balitanya ke posyandu. Segitu pentingnya ke posyandu ya. Nah, terus undernutrition ini juga terbagi jadi dua. Ada yang masih statusnya gizinya kurangnya itu masih ringan sampai sedang. Ada yang udah gizi buruk. Yang gizi buruk itu yang udah di bawah garis merah gitu. Ya, itu udah butuh intervensi dari spesialis. Jadi kalau bisa kalau di posyandunya mungkin ada kader yang udah nemuin anak kayak gini, nggak usah dilama-lamain. Suruh mereka untuk minta rujukan ke rumah sakit ya. Terus yang selanjutnya ada overnutrition. Ini juga terbagi menjadi dua. Ada berat badan lebih, ada obes. Jadi sekarang masih banyak anggapan mungkin anak-anak gemoy lucu. Nah, masih gitu ya. Apakah anak-anak yang gemoy itu baik nutrisinya? Belum tentu. Nanti ada beberapa penelitian yang akan saya paparkan di slide selanjutnya. Nah, ada 3 gambar nih. Gambar pertama anaknya gemuk. Yang tengah normal. Yang ini underweight. Kira-kira ibu bapak mau anaknya yang di nomor berapa? Yang normal ya. Jadi walaupun kelihatannya gemoy, lucu-lucu, ternyata ini juga nggak bagus. Beresiko untuk penyakit metabolik juga pada anak ya. Oke. Nah ternyata
saat ini di dunia ini sedang menghadapi dua masalah yang saling beriringan. Ada yang tadi sudah saya sebutkan, undernutrition, itu memang masalah yang belum bisa kita atasi secara total. Maksudnya itu belum bisa kita bikin zero untuk anak-anak yang mengalami nutrisi kurang. Tapi saat ini juga sedang bertambah terus tiap tahunnya untuk jumlah anak-anak yang menderita obesitas dan juga berat badan lebih. Nah, itu terjadi di populasi yang sama, di waktu yang sama. Jadi misalnya nih ada satu desa, diteliti ternyata keluarganya nih sama-sama misalnya petani. Di satu daerah itu, ini ada anak yang nutrisinya kurang, ada yang overnutrition. Jadi mereka tuh masalah nutrisinya tuh saling unda-undi gitu jumlahnya. Yang mengalami masalah undernutrition juga masih tinggi, ternyata ini yang masalah overweight-nya juga makin meningkat. Nah, itu yang sedang kita galakan juga untuk sebagai orang tua harus pandai untuk memilih nutrisi yang baik untuk anaknya, nggak cuma asal kenyang anaknya, ya. Nah, ini ada penelitian di beberapa benua, ada di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan negara-negara dengan ekonomi yang rendah. Nah, di sini ini yang menunjukkan masalah undernutrition, ini yang overnutrition. Nah, memang yang kita lihat ini undernutrition ini masih banyak banget masalahnya di beberapa negara. Tapi ini yang untuk obesitas juga makin lama makin meningkat. Nah, kalau dilihat dari perbandingan ini di Afrika yang kita tahu pendapatannya rendah, tapi ternyata angka obesitasnya tinggi. Itu yang disebut double burden problem nutrition. Di Asia ini kalau dibandingin Afrika sih memang lebih rendah. Tapi ternyata kalau dari jumlah, karena populasi Asia itu lebih besar, jumlah anak-anak yang obesitas itu lebih banyak di Asia ternyata. Indonesia masuk di benua mana? Asia. Berarti Indonesia masuk di dalam sini. Di Indonesia juga banyak datanya mengenai anak-anak yang sudah mulai bermasalah dengan berat badan yang masuk ke kategori overweight dan juga obesitas. Nah, apakah anak-anak yang overweight atau obesitas itu sehat? Ternyata enggak. Mereka menghadapi masalah yang lain. Setelah diteliti, ternyata anak-anak yang kegemukan ini punya masalah nutrisinya juga. Mereka kurang namanya mikronutrien. Jadi nutrisi yang dalam jumlah kecil yang harus didapatkan oleh semua anak-anak. Rata-rata itu mengalami kekurangan vitamin D, zinc, dan juga zat besi. Nah, itu yang tadi saya bilang. Jadi ini orang tuanya memberikan makan anak cuman sekedar biar anaknya kenyang, tapi tidak bervariasi. Oleh karena itu kebanyakan memberikannya tinggi dengan karbohidrat, tapi kurang serat, kurang sayur, kurang buah. Nah, di situ masalahnya timbul. Oke, dari tadi kita sudah membahas tentang nutrisi, malnutrisi. Sekarang sebenarnya nutrisi itu apa sih? Nutrisi itu adalah komponen penting untuk tubuh yang kita butuhkan supaya tubuh kita ini bisa menjalankan fungsi fisiologisnya. Fungsi fisiologis itu apa? Bernafas, terus jantung berdenyut, kita bergerak, saluran cerna bergerak. Itu adalah fungsi fisiologis di tubuh. Jadi kita butuh yang namanya nutrisi. Terbagi menjadi dua. Ada namanya makronutrien, ada mikronutrien. Kita tahu kata-kata makro. Makro itu besar. Berarti kita butuh yang namanya makronutrien dalam jumlah yang banyak. Ini yang pertama kali harus terpenuhi, ya. Terdiri dari apa? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Yang kedua, mikronutrien. Mikronutrien namanya mikro, sedikit, kecil. Kita memang butuh dalam jumlah kecil, tapi kecil-kecil ini dibilangnya kecil-kecil cabai rawit, wajib ada. Kalau nggak ada, ini nggak bisa, makronutriennya nggak bisa kerja dengan baik. Jadi ini harus ada. Seperti apa contohnya? Vitamin, mineral, antioksidan, itu wajib kita berikan. Oke, ada dua gambar nih. Enak mana sih? Enak yang mana nih menurut ibu-ibu dan bapak-bapak?
enak inilah ya. Rasanya lebih gurih, wah enak deh pokoknya di mulut tuh. Wah, ini tambah sebenarnya saya ada gambar lagi nih chicken. Ayam tepung nih di sini. Wah itu pasti favorit semuanya di saya juga doyan ini yang beginian. Tapi sebenarnya apakah itu bagus? Apakah semua proses food itu tidak bagus? Harus selalu kita hindari? Nanti kita lihat di akhir ya. Oke. Lalu kebutuhannya kalau untuk anak-anak saya berapa banyak sih dok? Nih. Jadi ibu-ibu semua punya gadget ya. Sekarang cari di Google, angka kecukupan gizi Indonesia. Download itu semua ada. Dari bayi sampai orang dewasa ada di situ. Jadi orang-orang Indonesia itu kebutuhan untuk gizinya, berapa kalorinya, berapa proteinnya, lemak, karbohidrat, serat, itu sudah dirangkum oleh Kemenkes dalam judulnya angka kecukupan gizi. Jadi coba di searching, dicari, di download. Nah inilah rangkumannya dari dari 0 sampai 5 bulan sampai 16 dan 18 tahun batas anak dewasa. Ya. Jadi nih kebutuhannya. Jadi harus terpenuhi ini, kalau enggak ya itu tadi akan ada masalah undernutrition atau kalau kelebihan jadinya overnutrition gitu. Nah, mikronutriennya ada juga. Dari angka kecukupan gizi ini udah ada ini berapa butuhnya. Ya, jadi ini harus terpenuhi juga semuanya. Dari 0 bulan sampai 18 tahun ada semua. Semua vitamin dan mineral ada di sini. Ini harus kita penuhi untuk anak-anak kita. Ya. Dari mana? Nanti. Sekarang kita bahas satu-satu. Protein. Kenapa penting banget ini protein? Protein kalau di dalam tubuh kita itu akan dipecah menjadi namanya asam amino. Nah asam amino itu ada dua macam. Ada yang sifatnya non esensial, ada yang esensial. Yang non esensial itu nggak usah repot-repot, Allah udah ngasih ke kita, tubuh kita bisa bikin. Yang esensial itu tubuh kita nggak bisa bikin. Kita harus intake, harus dapat dari makanan yang dari luar. Nah ternyata asam amino yang esensial ini penting untuk pembentukan massa otot pada anak, untuk membantu untuk pembentukan tulang nantinya, itu penting. Biasanya kita kenal dengan branched chain amino acid, terdiri dari isoleucin, leucin, valin. Nah ini biasanya sih kalau orang dewasa nih minum begini buat yang nge-gym nih biasanya, emang untuk pembentukan massa otot. Nah untuk anak-anak juga penting karena anak-anak butuh juga untuk ototnya dibentuk ya. Terus fungsi secara umum untuk protein, ini ada kesehatan usus. Usus kita itu kan meliuk-meliuk begini ya. Lalu dia tuh ada pagar namanya tight junction. Nah si pagar ini, si tight junction ini dia nggak boleh sampai bocor. Karena di usus kita itu punya banyak bakteri. Jadi bakteri itu jangan sampai masuk ke aliran darah. Kalau sudah masuk ke aliran darah, nanti nyebar ke tubuh kita bikin penyakit. Jadi tight junction itu dia bisa rapet, bisa bagus usus kita kalau proteinnya tercukupi. Itu pentingnya. Terus selanjutnya imunitas. Semua saya rasa sudah tahu. Sistem imun kita itu bisa bekerja dengan baik saat protein ini terpenuhi. Jadi kalau proteinnya udah nggak terpenuhi, anak kita pasti sering sakit-sakitan. Selanjutnya sintesis pembentukan protein otot yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu untuk sumbernya ada dua macam. Ada sumber protein hewani, ada protein nabati. Nah kalau protein hewani itu contohnya telur, ayam, ikan, daging gitu. Lalu kalau yang plain base, yang nabati, itu contohnya tahu, tempe, kacang-kacangan, itu. Itu contoh yang nabati. Tapi memang kita biasanya mengencourage atau mendorong orang tua untuk lebih banyak memberikan yang animal base. Karena penyerapan proteinnya itu lebih baik dibandingkan dengan yang plain base. Oke, ini contohnya. Beberapa contoh sumber protein yang bisa kita dapat ya. Jadi ikan-ikanan, daging ayam, telur ayam, ada tahu. Nih biji labu ternyata bijinya kalau dikeringin itu
bisa jadi sumber protein, sumber BCAA yang baik. Tapi kalau nanya saya cara ngolahnya, saya juga nggak tahu. Nanti lihat di YouTube, oke? Oke, sekarang kita lanjut ke lemak. Lemak ini penting nih kalau buat anak-anak. Kalau buat ibu bapaknya mah dibatasin ya. Kalau buat anak-anak mah dikasih, wajib. Makanya saya kalau di poli, kalau ketemu pasien anak yang untuk naikin berat badan, saya selalu bilang, Bu, kalau setiap makan kasih butter. Bu, setiap makan kasih keju. Kalau anaknya doyan santan, bikinin yang bersantan. Karena itu yang paling mudah untuk menambahkan lemak. Dan lemak itu memiliki kalori yang paling tinggi. Jadi gampang untuk naikin berat badan anak gitu. Nah, lemak ini punya fungsi untuk membantu tumbuh kembang normal dan untuk metabolisme sel. Kalau defisiensi gimana? Ini ada gangguan pertumbuhan, kulitnya kering bersisik, lalu rambutnya rontok, terjadi abnormalitas neurologis dan visual. Jadi untuk anak lemak ini penting banget ya. Oke, sumbernya kalau yang sehat-sehat itu ada di alpukat, ada di olive oil, ada di kacang-kacangan, biji-bijian. Yang mengandung omega 3 itu ada di biasanya sumber ikan-ikan yang di laut dalam. Makarel, terus tuna, terus apa lagi tuh? Salmon, ikan kembung juga bagus. Oke, ini sumber minyak. Sumber minyak yang bisa kita gunakan sehari-hari. Kalau derajatnya ya, yang paling bagus itu yang dari paling atas. Paling atas ini paling bagus, sampai ke bawah itu sebenarnya paling jelek. Tapi memang yang paling atas ini mungkin harganya akan lebih mahal ya. Jadi kalau buat anak-anak mah pakai yang ini yang ada aja nggak masalah. Yang kalau buat orang tuanya nih, kalau bisa mah yang ini ya gitu. Ini sumber-sumber minyak yang bisa kita pakai, yang bisa kita berikan ke anak-anak kita. Oke, nah ternyata sumber protein juga bisa menjadi sumber lemak juga nih. Ada ikan salmon, ikan herring, ikan apa nih? Makarel, sarden, tiram, ikan kakap, udang, kerang, ikan lele, ibu-ibu yang sering kita jumpain. Ini punya lemak yang baik juga ya. Terus ikan tuna, lobster mah mahal. Udah nih ikan lele nih yang paling gampang ya. Ikan kembung juga ya ibu-ibu. Jadi jangan bosen untuk nyoba makan anak ikan ya. Mau dibikin kalau nggak suka, anaknya misalnya nggak suka dok bentuknya kalau masih ikan ya disuirin gitu. Atau dicampur misalnya ibu mau bikin nasi goreng. Jangan cuman ayam yang dikasih, ikan juga gitu. Soalnya pengenalan makanan kepada anak memang nggak bisa cuman sekali. Terus selanjutnya ada yang namanya karbohidrat. Nah karbohidrat ini memang fungsinya fundamental karena dia merupakan pemberi energi utama untuk tubuh kita. Tubuh kita itu paling gampang menggunakan energi yang bersumber dari karbohidrat. Terutama otak. Otak itu cuman bisa memakai energi dari gula. Terus karbohidrat ini kalau berlebihan dia akan disimpan sebagai cadangan makanan di hati dan juga di otot. Tapi karbohidrat yang jenis mana nih? Karena ada beberapa karbohidrat yang kalau berlebihan yang kita bilang dengan karbohidrat simplex itu apabila berlebihan dalam tubuh itu akan disimpannya dalam bentuk lemak langsung gitu. Jadi nanti karbohidrat yang mana yang boleh dimakan nanti di slide selanjutnya. Dan dia juga berperan nih dalam pembentukan struktur RNA dan juga DNA. Selanjutnya, ini merupakan unsur utama dalam struktur dinding sel. Karbohidrat, lemak, dan protein, ini mereka akan bekerja sama dalam tubuh kita untuk interaksi sel. Jadi jangan salah ibu-ibu, bapak-bapak. Di dalam tubuh kita, sel-sel yang kecil itu tuh saling komunikasi. Nah Allah sudah bikin tubuh kita tuh sedemikian rupa, sel di dalam aja itu punya komunikasi sendiri. Kalau mereka kekurangan aja nih salah satu dari proteinnya atau lipidnya, komunikasinya nggak jalan, makanya akan timbul beberapa penyakit selanjutnya gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang, karbohidrat simplex ini yang harus dihindari dan yang harus dibatasi pemberiannya pada anak. Ini yang sering ngebuat anak-anak kita jadi obesitas. Kasih minuman manis
kasih minuman kotak, jusnya, jus yang udah jadi tuh yang beli di toko-toko. Sehari bisa 2 kotak, bisa 2 botol dok minum manis tuh. Permen, jelly, nah itu semua karbohidrat simplex. Jadi karbohidrat yang begini ini yang harus dihindari pemberiannya pada anak ya. Oke, yang boleh yang mana? Ya ini, makanan utama kita. Ada nasi, pasta, atau mie, bihun. Nah ini kentang, oatmeal, jagung, roti gitu. Sekarang saya mau tanya dulu. Kalau misalnya anaknya nih pagi udah makan roti 2 lembar. Terus udah minum susu. Kira-kira masih ditawarin makan lagi nggak? Itulah. Emang saya tuh heran ya sama ibu-ibu ini. Itu. Jadi kalau saya tanya, dok anak saya tuh gak mau makan nasi. Jadi kalau bangun tidur makannya apa bu? Ya roti dok, roti sama susu tuh mau. Saya hela napas dulu. Ibu, roti itu bagian dari karbohidrat. Jadi kalau anaknya udah makan roti, udah minum susu, ya udah nggak usah dipaksa makan nasi. Tinggal ibu cari yang belum apa, karbohidratnya udah dapat dari roti. Terus proteinnya ada di mana? Susu ada. Yang belum apa? Seratnya belum ada, ya kan? Ya udah kasih buah, kasih sayur, jangan lagi dipaksa makan nasi. Yang ada ibu stres, anak stres. Kata dia, saya udah kenyang disuruh makan terus gitu ya. Jangan gitu nih, kita udah bisa lihat nih, ini satu golongan mereka. Jadi kalau anaknya udah dikasih salah satu dari ini, ya sudah. Tinggal dicari yang belum dikasih, yang mana itu yang habis itu dibu kasih ya. Ini juga masuk ke karbohidrat. Sebenarnya sayur sama buah itu juga masuk ke karbohidrat kompleks. Kita bilangnya serat pangan. Nah, buah dan sayur. Buah dan sayur ini penting banget. Ternyata ini nih kandungannya. Vitaminnya banyak banget di buah dan sayur. Antioksidannya juga. Jadi ini gak boleh di skip. Gak ada alasan misalnya, dok anak saya gak suka sayur. Udah dikenalin berapa kali? Ya waktu itu sih sekali 2 kali. Sekarang saya tanya ibu sama bapak kenalan aja emang cuma sekali langsung nikah? Enggak kan? Butuh dikenalin berulang-ulang. Ada dari sumber penelitian yang ada ternyata mengenalkan makanan pada anak tuh butuh 8-12 kali dikenalin. Jadi kenalin terus, jangan bosen gitu ya. Terus kalau nggak suka sayur ya buah minimal harus ada. Jadi buah dan sayur itu yang di situ banyak mengandung mikronutriennya. Jadi itu nggak boleh di skip ya. Nah, sekarang nih lagi banyak membahas tentang ultra processed food dan processed food. Nah, ini ada klasifikasinya sebenarnya di dunia kita menggunakan Nova Food Classification. Yang klasifikasi nomor 1 itu raw food. Jadi makanan yang belum diolah apa-apa. Dari sayur, lalapan tuh masuknya ke raw food. Susu perah, susu sapi yang susu murni ya kita bilangnya, itu masuk ke raw food. Terus yang masuk kategori 2, ini yang sudah dibumbuin, tapi bentuknya masih asli. Misalnya ayam udah dibumbuin sama bumbu-bumbu marinasi yang kita pakai, itu masuknya ke kelas kedua. Terus yang ke kelas ketiga, ini yang processed food, jadi bentuknya sudah berubah. Kayak misalnya roti itu, terus makanan yang dikeringkan, tapi masih ada beberapa yang bentuknya masih sama tapi udah dikeringkan gitu, misalnya kayak apa ya? Banyak sih yang ikan asin di mana dok? Ini proses food. Oh proses food. Karena dia bukan melalui ultra, tapi dia hanya proses food di penjemuran. Nah itu masuknya ke proses food. Karena kebanyakan kalau di proses food udah beberapa nutrisinya udah hilang gitu ya. Terus ada yang namanya ultra processed food. Nah di sini contohnya kayak soft drink, ada coklat, ada permen, ada sereal pagi yang biasa kita kasih ke anak, energy drink. Terus di sini juga ada formula bayi, terus makanan-makanan bayi. Terus nggak boleh dong dok ngasih makanan bayi.
Jawabannya nanti di slide berikutnya. Oke. Nah, ini ada penelitian dulu yang mau saya sharing. Ini ada beberapa penelitian, ini membandingkan anak-anak yang suka makan ultra processed food, makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi sugar, dibandingkan dengan anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang sehat. Itu. Nah, ternyata hasilnya dari sekian banyak penelitian ini, memang pada anak-anak yang mengkonsumsi makanan-makanan ultra processed food itu memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadinya obesitas, hipertensi, dan juga metabolic syndrome. Gitu. Terus lingkar pinggangnya juga membesar. Itu. Jadi dari beberapa penelitian ini hasilnya seperti itu. Jadi sama sekali nggak boleh ya dok ya kalau ultra processed food. Nah, sekarang kita belajar lagi satu namanya fortification food. Nah, fortification food ini masuk ke dalam golongan ultra processed food. Tapi kalau fortification ini masuk ke teknologi pangan, mereka ini tujuannya menambahkan zat mikronutrien atau makronutrien tertentu ke dalam satu jenis makanan supaya tujuannya si makanan ini memberikan manfaat lebih pada satu populasi. Misalnya anak-anak yang berat badan lahirnya rendah, kan dia butuh kalori dari makanan tambahan yang tinggi dan protein yang tinggi. Nah, teknologi pangan melalui ultra processed food ini dia akan memberikan itu ke susu yang diberikan khusus ke anak-anak yang dengan berat badan lahir rendah itu. Nah, itu namanya fortifikasi. Jadi punya tujuan tertentu makanannya. Kalau cuma ultra processed food, mereka cuma mau rasanya enak, nyaman di lidah pokoknya, yang manis banget, yang gurih banget. Nah, itu cuma tujuannya itu tanpa memandang makanan itu punya nilai gizi apa enggak. Tapi kalau fortifikasi itu dia memandang sehal itu. Terus kalau kayak apa sih makanan cepat saji yang buat anak-anak ya? Yang apa nih? Di sini ada Milna ya ininya. Sponsornya Milna ya. Yang kayak sponsor nih Milna tuh ya ada. Kan dia punya tuh produknya ya. Itu boleh. Tapi kita harus lihat ingredients-nya. Yang kurang apa di situ? Kalau kadar proteinnya masih sedikit ya kita tambahin. Jadi bukan cuma itu doang. Tapi makanan-makanan seperti Milna ini biasanya mereka sudah menambahkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh anak-anak sesuai dengan usia produknya mereka gitu. Jadi makanan-makanan seperti itu boleh. Nah, ini bedanya nih. Ultra processed food dan juga food fortification. Dari tujuannya udah jelas tadi saya sebutkan. Kalau fortifikasi tujuannya untuk menambahkan mineral tertentu supaya makanannya ini lebih baik dikonsumsi. Lalu value dari nutrisinya, ini difikirkan kalau pada fortification. Jadi nutrisinya ini apa yang kurang, apa yang harus dihilangkan, misalnya untuk anak-anak yang alergi gitu. Nah, ini difikirkan di sini. Health effect. Nah, jelas-jelas kalau fortification food itu mereka akan memikirkan efek kesehatannya karena memang tujuannya untuk memberikan makanan yang lebih sehat gitu. Oke, ini udah di akhir slide saya. Untuk take home message-nya yang pertama, kenali dulu nih status nutrisi anak. Yang gampangnya ikut apa? Posyandu. Jadi pesan saya untuk ibu-ibu dan kader-kader yang ada di sini, ajak tetangganya, semuanya yang dekat-dekat rumah yang punya anak balita ke posyandu ya. Terus cukupin nih kebutuhan makro dan mikronutrien sesuai dengan angka kecukupan gizi. Yang tadi saya suruh download angka kecukupan gizi Indonesia, download di Google ya, semua pasti punya handphone. Terus ini, hindari makanan tinggi kalori yang melalui proses panjang. Yang kayak tadi tuh, makan makanan yang ultra processed food yang hanya kalorinya aja yang tinggi tepung, sedangkan proteinnya rendah. Nah, itu harus kita hindari untuk diberikan ke anak-anak. Jadi mau usaha yang mana nih ngasihnya? Ini apa ini? Real food lah ya. Oke. Sip. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Dr. Rizka.